Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 6 strip 5, yaitu mengenai Transaction Control Language atau bahasa kontrol transaksi. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan dari TCL ini ya, Transaction Control Language ini ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengoperasian TCL yang diperlukan untuk mengelola transaksi commit, save point, rollback. Dan yang terakhir, menjelaskan atau mendeskripsikan pentingnya konsistensi dalam pembacaan. Kita mulai dari yang pertama mengenai Application Express. Commit, rollback, dan save point ini tidak didukung dalam Oracle Application Express. Karena cara Oracle Application Express itu mengelola koneksi ke database ya. Transaksi database. Transaksi terdiri dari pernyataan DML, Data Manipulation Language, yang menyatakan satu perubahan konsistensi pada data. Server Oracle memastikan konsistensi data berdasarkan transaksi. Transaksi memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol saat Anda mengubah data dan memastikan konsistensi data apabila terjadi kegagalan proses pengguna atau kegagalan sistem. Misalnya, transfer dana antara dua rekening harus menyertakan debit dalam satu rekening dan kredit ke rekening lainnya dalam jumlah yang sama. Biasanya kan begitu ya. Jadi ketika kita mentransfer dana atau uang di antara dua rekening, yang rekening satu itu pasti ada yang ditransfer itu akan ada debit ya, akan ada pemasukan. Kemudian yang mentransfer itu nanti ada kredit, muncul kredit di daftar transaksinya dia ya, karena dia mengeluarkan uangnya untuk mentransfer ke rekening yang tadi itu ya. Dan jumlahnya pasti sama, harus sama ya. Debit yang masuk ke sana itu sama dengan kredit yang keluar dari sini. Kedua tindakan tersebut bisa gagal dua-duanya atau sukses atau berhasil dua-duanya juga ya bersamaan. Ya. Dan yang pasti kredit tidak boleh dilakukan tanpa adanya debit. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi tahu-tahu ada kredit tapi berarti hilang itu saldo atau ya uang yang ada di tabungan itu hilang, entah kemana, tidak bisa dilacak karena tidak ada debitnya. Ya, kebalikannya sama, ada debit tapi tidak tahu dari mana gitu ya. Makanya harus bersamaan, ada kredit pasti ada debit di transaksi rekening yang transfer tersebut ya. Ada debit ya pasti ada kredit yang dikeluarkan gitu dari rekening yang lain. Jadi harus, kalau sukses semua, kalau gagal semua. Tidak boleh ada salah satu yang berhasil. Ya, begitu sistem dari transfer ya antara debit dan kredit itu ya. Transaksi database itu terdiri dari salah satu pernyataan berikut. Pernyataan DML yang menyatakan satu perubahan konsisten pada data, satu pernyataan DDL, satu pernyataan TCL. Transaksi database dari awal dan akhir. Transaksi dimulai saat pernyataan SQL DML, Data Manipulation Language, itu pertama dijalankan. Transaksi berakhir dengan salah satu kejadian seperti ini. Pernyataan commit atau rollback itu dikeluarkan. Pernyataan DDL atau TCL dijalankan secara otomatis. Pengguna keluar dari perangkat lunak SQL yang digunakan, dan yang terakhir sistem mengalami crash. Ya. Jadi ada awalnya dimulai saat pernyataan DML ini ya, ada Data Manipulation Language ya, entah itu insert, update, delete maupun seperti itu. Kemudian dieksekusi dan berakhir dengan ini, ada commit atau rollback. Commit berarti iya, rollback akan dikembalikan ke semula, tidak terjadi apa-apa, di cancel gitu ya berarti ya semuanya. Kemudian DDL dan TCL itu jalankan secara otomatis. Pengguna keluar dari perangkat SQL yang digunakan ya, atau diakhiri dengan sistem bisa saja mengalami crash. Kita mulai lihat dari yang satu persatu. Keunggulan pernyataan commit dan rollback. Dengan pernyataan commit dan rollback ini Anda dapat memastikan konsistensi data,
mempratinjau perubahan data atau menampilkan perubahan data sebelum membuat perubahan permanen, mengelompokkan operasi terkait secara logik, dan yang terakhir pernyataan kontrol transaksi dimulai dari awal dan akhir. Pernyataan ini ya, ada statement commit, itu penjelasannya mengakhiri transaksi saat ini dengan membuat semua perubahan data yang tertunda menjadi permanen. Save point name ini menandai save point dalam transaksi saat ini. Rollback itu mengakhiri transaksi saat ini dengan membuang semua perubahan data yang tertunda atau mengcancel. Ya, kalau yang lawannya commit ini berarti ya. Rollback to save point name ini mengembalikan transaksi saat ini ke save point yang ditentukan. Dengan demikian membuang semua perubahan dan atau save point yang dibuat setelah save point dikembalikan. Jika Anda menghilangkan klausa to save point, pernyataan rollback akan mengembalikan seluruh transaksi. Karena save point bersifat logik, tidak ada cara untuk mencantumkan save point yang Anda gunakan. Seperti ini skripnya, pernyataan kontrol atau pernyataan transaksi kontrol statement ini ya. Ketika ada commit, transaksinya itu delete from copy employee misalnya gitu ya. Save point A, jadi pada saat delete ini dikasih tanda titik poinnya A nanti ya. Jadi A ini adalah tempat terjadi transaksi penghapus ini ya. Nanti ya, mulai berikutnya ya. Jadi ketika save point A-nya ini ada memasukkan data, kemudian mengupdate data. Kemudian save point B-nya apalagi ada seperti itu ya. Nah, ketika ada perintah rollback, itu nanti akan kembali ke sini, ke awal ini, setelah commit ini. Ya, tapi kalau rollback to save point A, nanti akan ada membatalkan sampai sini saja. Demikian juga untuk rollback to save point B, nanti tidak akan membatalkan keseluruhan, tapi hanya berhenti pada yang sini aja. Yang sebelum-sebelumnya tetap tidak ada pembatalan. Berikutnya ini ya, mengembalikan perubahan ke penanda. Jadi buat penanda dalam transaksi saat ini dengan menggunakan save point tadi, pernyataan save point-nya. Kemudian buang perubahan yang tertunda dengan mengembalikan ke penanda dengan menggunakan pernyataan rollback to save point. Ya, ditandai bahwa pada saat di sini ada perintah update sudah dilaksanakan. Namanya save update done, save point-nya, titiknya ya. Kemudian dilakukan perintah insert, kemudian ada perintah rollback to update done, berarti dia nanti akan membatalkan sampai ke sini. Ya, sampai ke to ini aja. Ya, update-nya tetap. Pemrosesan transaksi implisit atau implicit transaction process ini ya. Jadi sebuah pemrosesan otomatis terjadi dalam kondisi berikut ini. Pernyataan DDL dikeluarkan, pernyataan TSL dikeluarkan, ada jalur keluar normal dari perangkat lunak SQL tanpa mengeluarkan pernyataan commit atau rollback secara eksplisit. Pengembalian otomatis terjadi apabila terjadi penghentian perangkat lunak SQL yang tidak normal atau apabila terjadi kegagalan sistem untuk melindungi integritas database. Status data sebelum commit atau rollback. Setiap perubahan data yang dilakukan selama transaksi bersifat sementara jika tidak dilakukan. Oleh karena itu, status data sebelumnya dapat dipulihkan. Sesi saat ini dapat meninjau hasil operasi DML dengan sesi lainnya tidak dapat mengubah data dalam baris yang terpengaruh. Ini status data sebelum commit atau rollback. Nah, berikutnya status data setelah commit. Perubahan data disimpan di database. Status data sebelumnya ditimpa, semua sesi dapat melihat hasilnya. Kunci pada baris yang terpengaruh akan dibuka. Baris-baris tersebut tersedia untuk sesi lainnya guna dimanipulasi. Semua save point dihapus. Menjalankan data atau committing data, membuat perubahan, misalnya menghapus ini ya. Dari ini dengan untuk khusus yang employee 113 ada keterangan sudah terhapus. Kemudian insert into isi data lagi di copy departemen tabel itu, isi datanya ini, menjalankan kalau yakin, benar-benar yakin menjalankan perubahan commit ini ya, commit titik koma. Status data setelah rollback.
Buang semua perubahan yang tertunda dengan menggunakan pernyataan rollback. Perubahan data dibatalkan. Status data sebelumnya dipulihkan. Kunci pada baris yang terpengaruh akan dibuka. Ketika ada perintah delete from copy employee. Wah, ini menghapus semua ketika sudah dieksekusi. Tadi tidak ada persyaratannya. Akan dihapus semua data, isi data dari tabel copy employees. Jangan khawatir, kita bisa kembalikan dengan perintah rollback. Status data setelah rollback. Ini ya. Asumsikan bahwa ada tabel uji tabel. Ada tes tabel maksudnya ya. Ada tabel uji coba berisi 4 record atau 4 data. 4 record atau 4 data. Kemudian dihapus semuanya. Delete from test, ya, itu kan perintah menghapus semua isi data dari tabel tes. Ada 4 row delete, kehapus ya. Rollback, dilakukan rollback, pengembalian telah selesai. Kemudian kita menghapus hanya tertentu, ya, dengan sangat hati-hati karena tadi melakukan kesalahan di sini. Delete from test, ada where-nya, where ID-nya yang 100 saja, berarti hanya 1. Dihapus 1. Kemudian coba ditampilkan seperti ini yang 100, mestinya tidak ada. Ya, kalau udah yakin tidak ada, baru commit, ya. Pelaksanaan selesai. Statement level rollback atau pengembalian tingkat pernyataan. Jika satu pernyataan DML gagal selama pelaksanaan, hanya pernyataan yang tersebut yang dikembalikan. Server Oracle mengimplementasikan save point implicit. Semua perubahan lainnya tetap dipertahankan. Pengguna harus menghentikan transaksi secara eksplisit dengan menjalankan pernyataan commit atau rollback. Konsistensi pembacaan menjamin tampilan data yang konsisten setiap saat. Setiap pengguna melihat data sebagaimana adanya dari commit terakhir. Perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna tidak bertentangan dengan perubahan yang dilakukan oleh pengguna lainnya. Konsistensi pembacaan memastikan bahwa pada data yang sama, pembaca tidak menunggu penulis, penulis tidak menunggu pembaca, penulis menunggu penulis yang lainnya. Mengimplementasikan konsistensi pembacaan, ini ada perintah pengguna A itu melakukan perintah update, kemudian di sini, kemudian untuk ditampilkan di pengguna B, select ini data yang diubah dan tidak diubah ada di perubahan di sini, sebelum perubahan data lama ada di sini nanti. Untuk penjelasan lebih detail tentang konsistensi pembacaan nanti dibaca di penjelasan berikutnya. Rangkumannya dalam lesson materi ini, Anda seharusnya telah mempelajari cara menjelaskan tujuan CCL, menjelaskan pengoperasian TCL yang diperlukan untuk mengelola transaksi commit, save point, dan rollback, dan yang terakhir mendeskripsikan pentingnya konsistensi pembacaan data. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.